Saya mewakili pemerintah pusat melantik kekosongan jabatan dikarenakan berakhirnya masa jabatan wali kota dan atau wakil wali kota periode 2017-2022. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran pejabat wali kota ini diharapkan bisa memimpin pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan, urusan-urusan pembangunan dengan berbagai kewenangan yang sudah ditetapkan, dengan melakukan banyak konsultasi kepada gubernur dan menteri dalam negeri. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Letkol Purnawirawan Adiana atas tugasnya yang amanah selama menjabat sebagai Wali Kota Cimahi masa jabatan 2017-2022. Diiringi doa dari kami agar Allah terus memberikan keberkahan kepada Bapak dan keluarga dalam menjemput dan melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Kepada penjabat Wali Kota Cimahi saya titipkan 3 hal. Pertama, lakukan terus upaya membangun fondasi integritas dalam pelayanan publik Kota Cimahi agar bisa terus melayani masyarakat dengan inovasi-inovasi. Kedua, layani masyarakat Cimahi dengan sepenuh hati. Tugas kita harus dekat dengan rakyat. Tugas Bapak harus rajin turun menyapa rakyat dan bisa mencari solusi-solusi terhadap permasalahan di Kota Cimahi. Yang ketiga adalah harus terus beradaptasi menjadi pemerintahan yang profesional, yang bisa menyesuaikan diri terhadap permasalahan-permasalahan. Beberapa tantangan yang sudah hadir dan terprediksi. Satu, tahun depan dunia global akan resesi. Difikirkan dari sekarang bagaimana Kota Cimahi bisa kokoh menghadapi perlambatan aktivitas ekonomi, berkurangnya investasi-investasi, potensi meningkatnya pengangguran, potensi mahalnya barang-barang harian dan lain sebagainya, dengan upaya-upaya terukur dari pejabat wali kota yang bekerjasama dengan DPRD melahirkan kekokohan ekonomi, keberpihakan anggaran di tahun 2023. Yang kedua, menjelang 2024, tahun politik, tahun pemilihan umum bersama, saya titipkan koordinasi dengan Forkopimda harus lebih dikuatkan. Cimahi harus menjadi yang terdepan sebagai contoh wilayah yang kondusif, contoh wilayah yang damai, contoh wilayah yang semua dimusyawarahkan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjelang tahun politik. Dan tentunya sebagai wilayah yang mayoritas umat Islam, saya kutip satu syariat, tegaknya negara akan hadir dengan 4 perkara. 1, selalu gunakan nasihat para ulama. 2, jadilah pemimpin yang adil. 3, ajaklah orang-orang kaya dermawan kepada rakyat Cimahi. 4, mudah-mudahan diijabah doa-doa orang duafa yang dibantu oleh pejabat wali kota. Insya Allah kalau 4 prinsip itu dilaksanakan, Cimahi akan tegak sebagai wilayah yang Baldatun Thayyibatun Barakatuh. Hadirin yang saya hormati, faktor lainnya adalah kebencanaan. Cimahi menemukan kebencanaan dari sisi hidrologis. Mohon setelah dilantik, meskipun cuaca sedang hujan, segera carikan solusi-solusi yang sifatnya bisa meredam potensi kebencanaan, banjir dan seterusnya di wilayah Cimahi. Titip juga
keamanan di lingkungan. Sekarang sedang viral berita musibah pada warga Cimahi, itu harus jadi evaluasi. Penegakan sistem mohon ditingkatkan lagi, kumpulkan peraturan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman. Jangan sampai ada orang tua yang akhirnya khawatir sehingga memberhentikan kegiatan pengajian, memberhentikan kegiatan tadarusan gara-gara tidak ada rasa aman dan nyaman di lingkungan. Nah, ini hal-hal yang saya monitor dalam hari-hari terakhir terkait situasi di Kota Cimahi. Terakhir dari saya, rajin-rajinlah datang ke gedung sate. La insaf kantung azidan. Kalau Kota Cimahi bersyukur, insya Allah nikmatnya ditambah oleh Pak Gubernur. Jadi harus rajin datang ke gedung sate, meminta ini, mengkoordinasikan itu. Makin baik komunikasi, makin baik pula dukungan bantuan Kota Cimahi yang kita cintai. Itu saja arahan dari saya.